wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sukses mulia. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Hari ini lengkap semuanya? Hadir ya? Oke, alhamdulillah berarti sehat semuanya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Terlebih dahulu silakan dipimpin oleh Arel. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada siang hari ini ya, kita bisa bertemu dalam pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan assessment diagnostik non kognitif tentang apa sih yang kalian rasakan siang hari ini. Seperti itu sebelum kita mulai. Jadi Bapak akan membagikan kertas, kemudian kalian coba ingat-ingat momen apa yang membuat kamu hari ini merasa bahagia. Nanti silahkan dituliskan atau digambar di kertas yang sudah saya bagikan. Kalian bahagia, yang mencerminkan bahagia kalian hari ini. Yuk. Boleh emoticon atau boleh gambar yang lain terserah. Nah, apa itu 3 hal? Ada 3 gambar. Yang pertama, Saya happy karena saya makan risol tadi pagi, Pak. oke, makan risol sudah membuat bahagia ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Arel coba. Saya lagi happy hari ini gara-gara minggu depan Piala Liga. Oke. Happy hari ini karena minggu depan akan liburan. Coba Indah. Hari ini hari Jumat, Pak, besok libur. Oke, hari ini hari Jumat, besok libur. Berarti yang kalian tunggu adalah libur ya. Nah, berarti alhamdulillah hari ini kalian happy semua ya. Ada yang happy karena makan risol pagi tadi, kemudian ada yang happy karena sebentar lagi mau liburan, dan ada yang happy karena besok sudah libur. Oke, berarti siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Indri, seperti apa kalau di ruangan ini? Bau rempah-rempah masakan. Oke. Nah, jadi Bapak sudah menyalakan diffuser ya, yang isinya salah satunya mengandung rempah-rempah ya. Wow. Ini, ya. Ada ya? Jadi isinya ini mengandung beberapa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Sekarang Bapak mau memberikan ini, dan sebagai contoh kira-kira ini apa? Atau menyalada apa ini? Yofi? Oke, lo ini perempuan nggak tahu? Namanya Beca. Ketumbar. Oke, ini yang lagi ketumbar. Tahukah kalian gambar apakah ini? Oke, gambar apa ini? Kalau yang seperti bunga, itu adalah bunga awan ya. Kemudian ada pala, kemudian ada kayu manis, ya kan? Terus ada apa lagi? Tumbar. Terus ini termasuk dalam rempah. Ini milik Indonesia atau bukan? Indonesia. Ada di Indonesia atau tidak? Iya. Perebutkan rempah-rempah ya yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Dari pembelajaran kita pada hari ini adalah
eksistensi jalur rempah sebagai pembentuk peradaban global masyarakat Nusantara. Jadi di Indonesia ini perdagangan global itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan jalur rempah. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan. Sebagai penulis 11 Emil Alfonso de Albuquerque, Portugis kemudian menaklukkan Malaka. Dibagi menjadi dua kelompok, ya, dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian akan ada suatu pernyataan permasalahan atau studi kasus yang harus kalian analisis dan kemudian kalian munculkan solusinya. Oke, Eca, ya, kelompok 1. Kemudian disetting saling berhadapan supaya nanti bisa berdiskusi. Kemudian siapkan minimal 1 laptop karena di situ ada link yang harus kalian akses karena di situ studi kasusnya. Orientasi masalah silakan diakses dan disimak video tentang perjalanan jalur rempah. Ada 3 poin tentang bagaimana sejarah perjalanan jalur rempah di Nusantara. Nanti dituangkan di Canva atau di presentasi dalam bentuk poster seperti itu. Oke, jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 masih tentang jalur rempah di Indonesia. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Nih, bangsa pertama yang datang ke Indonesia itu bangsa Portugis di tahun 1510. Saat itu bangsa Portugis dipimpin oleh Francis Serrao. Dipimpin oleh Francis Serrao, orang dari jalur merah. Ada Portugis yang pertama kali datang. Itu pertama kali datang ke mana? Mungkin sekian dari presentasi kita. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Saya masih bingung apakah ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah di tiap daerahnya untuk mengadakan jalur rempah itu biar ada terus seperti di Malaka. Oke. Jadi mungkin di setiap daerah-daerah itu kan ini seperti Portugis menjajah menyerang Tidore gitu. Itu ada perjanjian sama ketua-ketua di wilayahnya masing-masing. Jadi ya ketua-ketua di wilayahnya itu mempertahankan wilayahnya dengan perjanjian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin ya selain yang tadi ada juga kan mencari jalur lain dari jalur yang sudah umum gitu, yang tadi kan ada yang di Malang. Mencari jalur lain gitu ya untuk pedagang dari Nusantara kan ya tadi. Nah selain kelurahan Terpanjang ini yang ditandai, nah mereka mulai mencari alternatif lain buat mencari jalur-jalur biar mereka bisa tetap mendagangkan rempah. Oke. Cukup. Terima kasih. Oke, mungkin sekian Ibu Yani. Kita akhirin aja berarti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 silakan duduk kembali dalam bentuk media Canva. Kemudian sudah saling menanggapi tentang presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, kira-kira dengan pembelajaran seperti ini lebih memahami atau tidak? Karena ini kan masalahnya kontekstual ya saat ini. Kalian masih melihat tidak rempah-rempah yang ada saat ini itu masih bisa dilihat atau tidak? Masih ya? Masih bisa dirasakan? Masih. Berarti itu adalah bagian daripada sejarah yang ada di Indonesia. Kalau perjalanannya, petanya itu masih bisa kita nikmati dari sektor apapun? Masih bisa ya. Jadi yang membangun jalur pelayaran yang sampai saat ini kita gunakan ya, untuk ekspor impor itu sebenarnya sudah dibangun sejak zaman sebelum kolonial, kemudian diteruskan kolonial sampai hari ini. Jadi coba sekarang disimpulkan apa yang bisa kita pelajari hari ini. Coba Ida. Yang bisa kita pelajari hari ini bahwa untuk rempah-rempah itu tidak hanya bermanfaat untuk perdagangan, tapi juga bermanfaat untuk sekarang sehingga masa kini. Oke, kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 coba dia. Jadi menurut saya jalur rempah itu jalur maritim ya Pak ya, jalur maritim yang menghubungkan perdagangan antar Indonesia awalnya dari Malaka. Nah jalur rempah ini jalur perdagangan dan juga pertukaran ekonomi terjadi di situ. Nah ini kekayaan negara karena sampai sekarang kita bisa menghasilkan rempah yang dulunya juga merupakan salah satu potensi. Oke. Nah, itulah yang bisa kita pelajari ya, manfaat kita bisa mempelajari tentang bagaimana jalur rempah itu ada, kemudian manfaat yang bisa kita rasakan sampai hari ini seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan masih membahas tentang bagaimana Indonesia ya untuk hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Jovi memimpin berdoa. Sebelum kita menutup pada pelajaran siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pelajaran yang kita bisa dapetin hari ini semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat dan bertemu dengan keluarganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.